Kembali lagi di channel YouTube Maisha Anjani 511. Hanya di channel ini kamu akan menemukan keseruan latihan dan balap sepeda BMX. Dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, share, like, dan komen. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga harimu menyenangkan ya. Sesi hari ini masih free practice dalam rangka kejuaraan BMX Piala Bupati Blitar tahun 2026. Nah, ini ada Kak Agao lewat di jalur pertama sirkuit GGMM BMX Academy, disusul dengan pembalap lain dari luar kota. Sudah ada banyak sekali rider yang datang dari berbagai kota di seluruh Indonesia. Komen dong, kamu dari daerah mana aja? Ya, baik. Kurang lebih ada 360-an rider yang sudah mendaftar di kejuaraan BMX Piala Bupati Blitar. Nah, semuanya ingin merasakan adrenalin balap sepeda BMX di sirkuit GGMM Academy. Panjang lintasan ini kurang lebih 330 meter dengan tinggi gate start 2 meter. Oke, dan sirkuit ini terdiri dari 3 berem, kemudian ada 4 line, dan diakhiri dengan garis finish. Nah, teman-teman, kalau sebelum garis finish jangan berhenti ya untuk memacu sepedanya, karena pengalaman sebelumnya Anjeli itu pernah bermain di BMX Suropati Kota Pasuruan. Dia sebenarnya sudah berada di posisi 1, sudah terdepan, namun karena dia kurang memedal sepedanya sehingga dia didahului oleh rider lain yang posisinya ada di belakangnya. Nah, kita lihat bersama Maisha Anjani sudah melewati jalur keempat dan menuju finish. Kalau anak-anak semangat sekali ya latihannya, meskipun dia bertubuh kecil, pembalap cilik, tapi semangatnya luar biasa. Nah, teman-teman, jangan remehkan sirkuit ini ya, meskipun sirkuit ini tidak terlalu besar atau bisa dibilang sirkuit ini kecil, bahkan seluruh lintasannya itu masih berupa tanah, tapi dari sini mimpi besar itu dimulai. Disinilah kalian berlatih, kalian jatuh dan bangkit lagi, kalian gagal, kemudian coba lagi. Dan jika suatu hari nanti kalian akan bermain di sirkuit yang lebih besar atau lebih profesional, kalian tetap ingat satu hal, disinilah karakter mentalmu terbentuk. Jadi seumur hidupmu dimanapun kamu berada, kamu pasti ingat tempat ini, yaitu di sirkuit GGMM BMX Academy. Oke, ada siapa lagi ya yang akan meluncur dari gate start untuk melintasi jalur pertama sirkuit GGMM BMX Academy? Oke, nah ini ada teman-teman yang masih bersiap di gate start karena pro gate-nya belum dipasang, jadi ban belakangnya harus dipegangi untuk melakukan start. Atau bisa juga start dengan salah satu kaki di bawah ya, jadi start biasa begitu, langsung meluncur dari gate start melintasi jalur pertama. Nah, untuk jump hill pertama ini teman-teman bisa manual atau bisa jumping tergantung dengan kemampuan masing-masing rider. Nah, di jalur ketiga tadi kita lihat ada Kak Agao lewat lagi. Tahun ini Kak Agao bermain di kelas Challenge Girls 11 sampai 12 tahun bersama Ning Ozil, bersama lagi Kak Kuila, ada Kak Gania, dan Kak Kanaya dari Malang. Wah, banyak sekali ya untuk challenge girls-nya, tetapi masih tidak sebanyak challenge boys. Karena kalau boys itu rame banget kelasnya, bisa sampai 4 grup. Nah, kalau sampai 4 grup seperti itu, setelah moto 1, 2, 3 dilanjutkan dengan semifinal. Sebelum semifinal ada seperempat final dulu, baru semifinal, dan terakhir final begitu. Kalau hanya satu grup berarti dia hanya moto 1, moto 2, dan moto 3-nya itu bersama-sama dengan grup lain untuk menuju ke final. Sedangkan kalau hanya 2 grup seperti Maisha di Challenge Girls 9 sampai 10 tahun itu hanya 2 grup saja. Nah, itu ada moto 1, 2, dan 3, kemudian diambil poin terbaik yang akan menuju ke final. Jadi kalau hanya 2 grup tidak ada 1/4 final dan semifinal ya teman-teman.
Oke, selain sudah banyak rider, ada juga teman-teman ofisial, manajer, coach itu sudah memasang tenda atau pedok di sebelah selatan lintasan. Nah, di sana juga banyak sekali tenan-tenan dari sponsor ya, misalnya dari PVR Industri, dari penginapan rest area Hen Astasi yang juga membuka tenda. Kemudian ada juga penjual-penjual makanan dan minuman dari warga sekitar. Nah, teman-teman kalau haus atau kelaparan, nah bisa beli makan dan minum di sana. Wah, lengkap sekali ya. Dan tenang saja teman-teman yang mendaftar di kejuaraan BMX Piala Bupati Blitar ini mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan rider. Nah, tentu saja rider juga harus dilengkapi dengan helm ya yang melindungi kepala, bagian vital dari manusia. Selain itu ada juga body protector, knee dan elbow protector, serta semua rider wajib bersepatu dan menggunakan sarung tangan. Nah, kalau rider mau menggunakan goggle atau kacamata itu pilihan ya, bisa pakai atau bisa tidak. Nah, kalau kalian punya, dipakai saja daripada tidak dipakai, karena hari Minggu itu pelaksanaannya kan dari pagi, siang, sampai sore itu biasanya cuacanya panas gitu loh. Nah, kalau panas banget itu bisa silau di mata dan bisa juga sih mengurangi kecepatan rider. Nah, biasanya Maisha itu kalau balapan dalam cuaca cerah, dia pakai kacamata supaya angin yang berhembus kencang itu tidak kena mata. Jadi bisa melindungi mata kalian. Terlebih lagi kalau sirkuitnya itu lintasannya berupa tanah ya, mungkin bisa berterbangan debu-debu yang mungkin saja bisa masuk mata gitu. Oke. Nah, biasanya kalau rider itu menghadapi kejuaraan atau lombanya sudah dekat, itu kan muncul perasaan dredeg gitu ya, nervous, kemudian tidak tenang, kepikiran balapan terus. Nah, kalau bisa jangan ya, karena rider itu harus fokus untuk balapan sehingga pikiran itu harus tenang, tidak boleh terbebani dengan ekspektasi orang tua yang menuntut harus menang. Yang penting kalian itu sudah melakukan yang terbaik, sudah berjuang maksimal, nah pasti usaha kalian itu tidak akan mengkhianati hasil. Pasti hasilnya itu juga baik, bagus. Nah, pentingnya di sini orang tua itu juga bisa menghibur anaknya, memberikan motivasi, memberikan dukungan, memberikan semangat gitu ya, bukan malah membebani anaknya untuk harus juara gitu. Pernah suatu waktu yang lalu ya, Maisha itu mengikuti kejuaraan BMX di Kota Malang. Nah, biasanya untuk challenge girls itu kategori usianya 5, 6, 7, 8 atau ada juga yang maksimal 8 tahun. Nah, namun berbeda di Kota Malang itu panitianya membuka kelas untuk challenge girls-nya 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sepanjang Maisha berkarir sebagai pembalap BMX itu baru saja ditemukan, karena sebelumnya itu ya maksimal 8 tahun gitu ya, atau 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berbeda dengan di Kota Malang yang kategori kelasnya itu 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, Maisha karena kelahiran 2017 waktu itu termasuk kategori usia 8 tahun begitu. Meskipun usianya baru 7 tahun lebih beberapa bulan, karena dia lahir di bulan November di akhir tahun. Jadi dengan rider lain yang lahir di bulan Januari itu sebenarnya dia hanya berbeda 2 bulan saja begitu. Nah, waktu itu Maisha mengikuti challenge girls-nya kategori usia 8, 9, 10. Jadi anak yang usia 8 tahun padahal sebenarnya dia 7 tahun lebih 2 bulan, karena kan usia rider itu mengikuti tahunnya bukan mengikuti bulannya. Nah, di Maisha harus bersaing dengan yang usia 10 tahun begitu. Nah, tentu beda ya, beda ukuran sepedanya, beda kekuatan ototnya, beda tinggi badannya dan sebagainya. Nah, orang tua itu
Ya mungkin kesalahan ya, karena kan kita juga masih belajar ya, sering memotivasi anak untuk agar bisa juara satu gitu ya, ternyata itu menjadi beban buat anak. Nah, akhirnya Meisha itu finish di posisi kedua. Nah, dan kalian tahu setelah dia finish, dia kenapa? Dia itu nangis. Dia nangis karena merasa tidak bisa menjadi nomor satu atau terdepan. Nah, sejak saat itu kami sebagai orang tua itu ya sedikit menyesal ya, dan berusaha agar hal itu tidak terjadi lagi, tidak membebani anak untuk bisa jadi juara satu. Jadi cukup kamu lakukan yang terbaik, kalah menang itu nggak masalah, itu adalah sebuah proses bukan tujuan, karena jalanmu itu masih panjang gitu. Nah, sejak saat itu Misha misalnya mau ikut lomba seperti lomba mewarnai, lomba puisi, dia nggak juara itu ya nggak apa-apa, ya santai aja gitu. Karena kan tidak semuanya kita itu harus bisa gitu. Ya mungkin kita bisanya hanya di beberapa keahlian, tapi tidak semuanya bisa, itu nggak apa-apa. Terima kasih, sampai jumpa lagi ya.